jalan. Yang masih punya tanggungan utang piutang belum lunas, mudah-mudahan setelah ini Allah menjadikan lupa orang yang mutanginya. Aminnya kenceng, utangnya banyak. Saudara sekalian, waktu saya nggak panjang. Maaf, itu bukan suara saya. Cek tes. Dimatiin biar nggak feedback. Ya, cek tes. Oh, ibu-ibu walaupun minoritas kita sambut ya. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, puncaknya hari adalah hari Jumat dan puncaknya bulan adalah bulan ini. Bulan Ramadan. Ramadan ini disebut Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh berkah. Maka gagal kita menjalani Ramadan kalau tidak mendapatkan keberkahan. Bulan ini disebut dengan bulan Ramadan Karim. Kalau Nabi Yakub punya anak 12, anak yang paling istimewa adalah Nabi Yusuf. Dan Yusuf itu adalah ini, bulan ini. Maka Ramadan disebut Karim sebagaimana Al-Quran, Al-Quranul Karim. Sebagaimana Yusuf itu sampai diibaratkan kayak Malakun Karim. Karim bukan sekedar bagus, indah, menawan, tetapi sesuatu yang punya kemuliaan, kesucian. Maka Al-Quran disebut Karim karena bukan sekedar kitab. Menyentuhnya perlu kesucian, keagungan, bahkan setiap bacaannya membawa syafaat, bahkan membawa pahala. Kenapa Yusuf juga disebut Karim? Karena ada outer beauty dan inner beauty. Karena Yusuf bukan hanya ganteng, tapi pinter, soleh yang luar biasa. Maka sampai mau diperkosa oleh Zulekha karena gantengnya Yusuf. Maka disebut dengan Karim. Atau biar paham, halo. Nah, ini kelemahan Pak Tablik Akbar, buka bersama itu biasanya kurang fokus. Halo, tidak responsif. Halo itu jawabannya hai. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Halo, halo. Halo, halo, Ini kelemahan kedua. Malas untuk berpikir. Saya ceramah 5 jam nanti nggak terkesan di hati, lebih terkesan makanannya daripada tausiahnya. 2 kata direspon, 3 kata respon, begitu 5 kata, 1 pun nggak ada yang respon. S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri. Nanti kalau kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Indonesia. Persis ceramah begini nih. Saya kenapa nggak mau duduk, padahal saya dalam keadaan nggak sehat. Saya berdiri karena untuk sampainya. Karena ini serius di sini, yang di belakang nanti billahi taufik walhidayah. Apalagi dapat sandaran langsung bismika Allahumma ya. Ini masih di AT Indonesia, yang di belakang sampai Sidratul Muntaha. Apalagi di Indonesia dinina bubukkan. Tidurnya orang puasa itu ibadah, hadisnya dhaif. Tapi beredar di Indonesia, tidurnya orang puasa ibadah. Itu hadis dari mana? Hadis dhaif. Tidur yang ibadah itu hanya walet. Karena walet semakin banyak tidur, ilernya itu produktif itu. Per hari ini 1 kilonya 16 juta. Kalau ilermu berapa? Itu aja udah keluar, sayang diserap lagi. Cicek. Kelemahan ketiga, tidak fokus. Halo? Fokus? Semuanya bisa lihat saya? Peci saya warna apa? Celana saya warna apa?
Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Celana apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu 36 negara pernah saya kunjungi, 4 benua pernah saya singgahi. Hanya di PT ATI Indonesia ada kelelawar tidurnya waktu malam, hanya di sini. Ternyata karyawannya edan semuanya. Tidak, Po? Halo? Tangan kanan diangkat semuanya. Ya, saya akan mulai kalau semuanya tidak fokus. Gerakan. Saya jadi tari sufi. Nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh. Ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Anda digerakkan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita. La haula wala quwata illa billah. Agak jarang dikit, biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun, lebih kenyang tegak lagi. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, kamu lebih lagi, pegang dagu. Bodoh apa budak? Pegang dagu. Bapak pegang dagu. Nah, masalah. Iya. Tidak, Po. Dengar saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok Bapak gini terus? 4 kali nggak turun. Ini lebih 6 kali tadi. Itu turun karena dipukul sebelahnya. Dagu. Karena apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Maka saya ceramah 5 jam nggak sampai di hati kalau semuanya tidak fokus ke saya. Maka waktu saya tidak panjang. Pertama, kenapa Ramadan ini harus produktif? Sampai sayang kalau melewati Ramadan Anda tidak mendapatkan keutamaan dari Ramadan. Berapa banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali hanya dapat haus dan lapar. Karena nggak paham tentang apa makna Ramadan ini. Ramadan disebut Syahrul Mubarak, penuh keberkahan. Apa itu berkah? Berkah ada 4. Halo? Pertama, disebut berkah sifatnya ilahiyah. Maka jangan mimpi hidup Anda diberkahi kalau Anda lepas hubungan dengan Allah. Hidup yang dicari berkah. Maka setiap orang ketemu doanya tentang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta berkah. Orang ada pernikahan, barokallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ya Allah, berilah berkah pada pernikahan. Orang mau masuk rumah, mau masuk kampung, mau masuk ke halaman, Robbi anggilni munjalan mubarakan. Ya Allah, berilah berkah pada rumah kami. Orang mau makan nasi yang nanam petani, tapi begitu mau makan yang disebutkan petani terima kasih. Gimana doa mau makan? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, kalau mau ke toilet di depan kloset Allahumma barik lana. Ya, kalau lihat pimpinan serikatnya dari kejauhan kelihatan doanya summum bukmun, kurang ajar. Kenapa minta berkah? Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Anda boleh gaji berapa miliar, kalau nggak berkah nggak ada artinya. Anda gaji di sini 50 juta sebulan, cukup 50 juta. Tapi kalau anak kena narkoba, sudah hilang berkahnya. Tiap hari ikut tawuran, ikut geng motor, sudah hilang berkah.
Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana gaji 50 juta keluarganya nggak tenang, dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang. Maka supaya berkah, pertama jangan lepas hubungan dengan Allah. Gajimu berapa miliar, kok sampai nggak sholat? Sepohon kayu daunnya lebatku, serta walaupun 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Bapak, ini tausiah bukan khutbah Jumat. Saya ngajak nyanyi bukan ngajak merenung. Maka tolong diajak mbok berempati. Saya ini komitmen, begitu diundang sini langsung saya lock. Ini saya jaga. Seandainya sore ini saya dipanggil Pak Prabowo pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada pabrik ini. Jadi harus saya jaga. Dan saya nggak mau dipanggil Prabowo karena nama saya Wijayanto. Menyenangkan orang itu berpahala. Bapak walaupun nggak hafal, kok ikut menyenangkan saya, melu mangap-mangap gitu loh. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Nah gitu, suaranya juga bagus gitu loh. Lebih bagus daripada suaranya Limbat. Kenapa saya suruh nyanyi? Karena yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri. Maka saya tidak sedang berdakwah. Bapak dakwah untuk dirinya sendiri, komitmen untuk dirinya sendiri. Gajimu berapa miliar kok sampai nggak pernah ke masjid? Alhamdulillah ini pabrik difasilitasi punya masjid untuk mendapatkan berkah. Tepuk tangan untuk pabrik ini. Yang kedua, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Apa bentuknya? Anak muda dinasihati, itu berkah. Suami yang menyenangkan istrinya, itu berkah. Istri yang bisa menyenangkan suaminya, berkah. Berapa banyak sekarang ini istri-istri yang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Wanita kalau mau duka, mau kondangan, mau dandan sampai 3 jam. Kerudung aja 12 meter putus sana puter naikkan lagi. Bahkan ada 100 tutorial jilbab. Kerudung yang bagus, kumpulkan di tengah, kalau jalan kayak bawa sampah. Bahkan kerudung yang bagus tuh, ya Allah, ciputnya itu miring separuh, jadi kena mata satu kayak bajak laut. Istri-istri yang dandan untuk keluar rumah, tapi menghadapi suaminya, suami datang, ya Allah, daster seminggu digantung dipakai lagi, gantung pakai lagi. Kadang daster satu peniti ini rolas, belahannya diketek sampai itu. Dengerin, kalau kamu tidak pandai menyenangkan suami, suamimu akan tersenangkan di mal-mal jauh lebih indah. Kutilang kurus, tinggi langsing. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gemrot. Belikan kalung langsung hilang. Mana kalung beli? Nah ini saya pakai, kejepit leher. Sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya, berapa banyak sekarang ini suami-suami yang tidak bisa menenteramkan istrinya.
Kalau chatting dengan suami istri orang bisa 3 jam, tapi dengan istri dia asal jawab, hilang keberkahan. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Udah makan dah, nggak makan motor. Ada nggak suami seperti itu? Ya berarti ya bojomu dhewe kok. Langsung ada. Bagaimana melihat ini? Karena nanti ujung-ujungnya bahagiakan keluarga Anda, itu berkah. Yang ketiga, berkah tidak bisa diukur. Ini mohon maaf karena waktunya singkat, langsung saya ke poin saja makna berkah itu. Jadi tidak ada ukurannya. Jadi nggak dapat, oh kamu dapat berapa? 2 kintal, 2 kilo. Berkah nggak ada ukurannya. Inti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dunia dan akhirat. Karena kalau hanya baik untuk dunia, tidak baik untuk akhirat, itu bukan berkah. Itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Dilulu, diujo, disungkun, di apa bahasa Indonesianya? Diujo, diuja, di apa? Dibombong, dibambang, apa bahasa Indonesianya? Itu jebakan Batman. Kalau orang dicopot hanya karena brigadir, bintara, tamtama, masih pangkat rendah, dicopot nggak ada masalah. Orang jatuh dari 2 anak tangga masalah, tapi kalau udah di atas genteng jatuh, itu baru berasa. Kalau bintara, tamtama dicopot nggak jadi berita, tapi kalau udah padi propam, irisan jengkol sambal balado, irjen sambal balado, irjen sambal balado, beritanya 5 tahun nggak habis-habis. Sekarang dibaca hati-hati surat Al-An'am ayat 44. MC-nya browsing sebentar. Kamu makan gaji buta, kamu di aja. Browsing sebentar. Al-An'am ayat 44. Ayo semuanya nyari. Kamu jadi MC tinggal duduk aja, kamu makan gaji buta. Punya pakai data nggak? Kalau nggak tethering sama saya. Lain kali kalau jadi MC beli paket datanya 30 giga ya. Udah ketemu Al-An'am 44. Siapa yang udah ketemu? 44 Al-An'am. Iya, falamma nasumatu kirobi, terjemahnya aja. Boleh minta mikrofonnya, malah ketua SPS ini yang dapat ya. Dibaca terjemahnya. Baik, saya izin membacakan ya Ustaz ya. Untuk Al-An'am ayat 44, terjemahannya adalah, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Ketika orang nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau beramal ibadah, terus kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Semua pintu kesenangan dibuka, gajinya naik, karirnya bagus, tapi malah lupa kepada Allah. Hati-hati kalau kamu dunianya maju, tapi akhiratnya lupa. Terus? Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Ketika dia sedang menikmati itu semuanya, anaknya jadi orang semuanya, nggak ada yang jadi monyet, semua anaknya jadi orang. Karirnya bagus, semuanya oke, tapi lupa kepada Allah. Terus? Kami siksa mereka secara tiba-tiba. Masya Allah, Allah bikin siksaan sebelum di akhirat. Di dunia dia dipermalukan. Terus? Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Kalau kita dunianya gajinya semuanya bagus, tetapi kita semakin lupa pada Allah, itu bukan berkah, namanya istidraj. Maka inti dari berkah adalah ziyadatul khair. Apa yang baik? Inilah makna puasa. Puasa ini harus memperbaiki 10. 1, kaitannya hubungan dengan Allah. Yang kedua, hubungan muamalah. Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 36.
perbaiki 10 ini. Kalau Anda ingin dapat keberkahan, 10 ini Anda lakukan, maka ini makna keberkahan. An-Nisa ayat 36. Ya, wa butul awalatak. Ya. Baik, untuk artinya saja. Iya, artinya aja. Arabnya kelamaan. Iqra kalau jadi jilid 2 atau kamu. Untuk terjemahan An-Nisa ayat 36. 10 ini wujudkan. Kalau Anda pengen Ramadan ini sukses, 10 ini Anda wujudkan. Dan ini kualitas, produktivitas maksimal ketika Ramadan membawa keberkahan Syahrul Mubarak. Ini penting untuk kita pelajari. Banyak orang melewati Ramadan sayang sampai malaikat amin amin. Loh kenapa? Dia melewati Ramadan tetapi tidak dapat maghfirah. Dia tidak mendapatkan peningkatan apapun. Kata Nabi, sayang, rugi. Dia puasa hanya dapat haus dan lapar. Maka 10 ini yang ditingkatkan. 1, yuk baca. Dari awal sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Pertama, perbaiki hubungan dengan Allah, jangan ada syirik. Pokoknya Ramadan ini semuanya ditingkatkan, baca Qur'annya, bacaan ini semuanya kaitan dengan Allah. Sholatnya, bagaimana kita doanya, wiridnya, zikirnya, itu diperbaiki. Syukur bisa waktu ada iktikaf, tapi nggak ada waktu, nambah waktu di masjid. Biasanya lancing salam langsung kelencing, enggak. Sekarang habis salam tambah doa sebentar, tambah ini, niati untuk iktikaf. Di masjid biasanya 5 menit, sekarang 10 menit. Yang 5 menit niati untuk iktikaf. Perbanyak untuk makmurkan masjid. Terus yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Anda berhasil Ramadan ini bukan saja kita baik pada orang tua, tapi birru abaukum ya birrukum abnakum. Sekarang insya Allah tidak ada yang durhaka pada orang tua di sini. Masalahnya adalah didik anak-anakmu supaya dia baik kepada orang tuanya. Ini yang kedua yang sulit. Saya paham ayat ini setelah punya anak. Sebelum punya anak, saya SMP aja udah hafal ayat ini. Tapi pahamnya tentang betapa seluruh ibadah Anda sia-sia kalau Anda durhaka pada orang tua. Istri saya itu 3 anaknya. Ada yang salah dari saya. Kan istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 3. 1, 2, 3. Makanya Rasul ditanya, siapa yang paling dihormati dalam hidup saya? Ibu, kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa tadi? Bapaknya? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Oh, nggak paham. Nggak bisa berhitung, nggak paham bahasa Inggris. Kenapa? Karena anak sakit, orang tua ikut sakit, betul? Tapi orang tua sakit, anaknya ikut sakit. Istri saya harus tugas luar negeri, anak 3 yang sakit 2. Sampai saya berdoa, ya Allah, mau yang sakit saya saja. 2 masuk rumah sakit, 3 anak, 2 masuk rumah sakit. Ya Allah, mau yang sakit saya, biar anak saya sehat. Orang tua mau menggantikan anak, tapi ada yang mau menggantikan orang tuanya. Orang tuanya udah stroke, ya Allah, mau yang stroke saya saja, biar orang tua saya bisa kerja di PT AT ini. Bahkan saya orang daerah, ada orang tua tega sampai dia rela mau ngisep ingus anaknya waktu bayi, dia pilek, dia nyedot umbeli anaknya. Ada yang pernah lihat? Seorang ibu, anaknya pilek waktu bayi, dia sampai ngisep, nyedot ingus anaknya. Tapi jujur, siapa yang sini? Siapa yang mau nyedot umbeli bapaknya?
Ayo, Bapak pilek Pak, kita sedot umbelmu Pak ini. Ada yang mau? Maka hati-hati, gagal Ramadan Anda kalau Anda tidak mendidik anak-anak Anda. Hampir seluruh masalah kelitih, masalah tawuran, geng motor karena faktor orang tua. Jangan sampai Anda sukses di tempat kerja, keluarga Anda berantakan. Anak-anak yang kayak geng motor, anak-anak ini 95% anak yang jadi pelacur nggak beres hubungannya dengan orang tua. Minimal nggak pernah minta doa restu orang tua. Anak-anak yang tawuran nggak pernah minta doa restu. Mohon doanya Bu, mudah-mudahan bisa bacok 8 orang. Pelacur-pelacur itu nggak ada yang minta. Ibu minta doanya mudah-mudahan malam ini laris. Dulu orang PTAT sering kesini, sekarang jarang sekali. Mohon doa restunya ya. Maka pertama, perbaiki hubungan dengan Allah. Dua, perbaiki hubungan dengan orang tua. Orang tua artinya kita perbaiki orang tua dan didik anak-anak kita, parenting. Kapan-kapan saya bicara tentang ketahanan rumah tangga, kalau diundang lagi. Kalau enggak apa-apa, semua perusahaan undang-undang kecuali sini aja. Ini kawasan ini semuanya pernah saya datangi kecuali sini. Ini aja karena cari ustadz lain nggak bisa, akhirnya udah. Dua, terus lanjut. Karib kerabat. Karib kerabat. Karib kerabat supaya tahu budaya. Perhatikan agama dan budaya. Kenapa agama harus sinkronis dengan budaya? Menghormati orang itu agama, tapi caranya sesuai dengan budaya. Orang Arab kalau menghormati orang pegang jenggot, ya Syekh, kifalak, tapi jangan dilakukan sini karena beda budayanya. Nanti ketemu ketua SPRI, gimana kabarnya Pak? Pak, gimana kabarnya Pak? Kurang ajar. Maka ajari budaya. 3, 4. Anak-anak yatim. Alhamdulillah, kalau yang ini saya lakukan sehari ini, peduli anak yatim. Entah saya dari teaching, training, syuting, umroh, haji, kalau saya semua saya salurkan kepada anak yatim. Alhamdulillah, karena istri saya yatim. Ada yang salah dari saya? Istri saya itu yatim piatu, saya juga yatim piatu. Saya ini sepasang yatim piatu. Tapi bukan yatim yang itu, yatim yang kemana? Yang kelima? Orang miskin. Yang miskin. Maka Ramadan ini jangan sampai Anda tidak mengeluarkan zakat fitrah. Terlalu kalau Anda gaji Anda cukup untuk zakat fitrah. Perhatikan betul, keterlaluan. Sudah puasa tapi nggak peduli, maka zakat fitrah. 6, 7. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Ayat ini bicara tetangga dekat, tetangga jauh. Tidak peduli tetangganya PDIP, Golkar atau Nasdem. Tetangganya Islam apa Kristen, Hindu, Buddha, Dharma, Gandul, nggak penting. Yang penting tetangga. Kalau Anda ada musibah, yang nolong tetangganya apa ketua partai? Maka ayat ini bicara tentang humanisme dan insaniah. Jadi kalau mau nolong nggak usah lihat suku ras agamanya. Ada kecelakaan kerja, tolong ntar kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Islam apa Kristen apa itu? Islam, kalau Islam NU apa Muhammadiyah? NU PKB, P3 apa Demokrat AHY apa Muldoko? AHY lebarannya Selasa apa Rebu? Rebu kamu cebong apa kampret? Sudah muter berdiri tolong. Tetangga dekat, tetangga jauh. Mulai hari ini perhatikan anak yatim, perhatikan tetangga. Anda bisa duduk, bisa kerja nyaman sini karena punya tetangga yang baik. Maka parsel segala macam. Bagaimana tetangga? 8. Teman sejawat. Teman sejawat, hubungan kerja. Teamwork, bikin teamwork yang baik. Karena kalau Anda tidak kolaborasi dengan baik,
nggak ada artinya. 9 Ibnu Sabil. giliran Ibnu Sabil nggak diterjemahkan. Ibnu Sabil itu Safir, orang dalam perjalanan, dalam perjalanan. tamu. Kalau ada tamu di PTAT ini diperhatikan, diantar, dijemput, dikasih oleh. Paham panitia? Setelah baik dengan tetangga, hormati tamu. Tamu setahun sekali aja nggak dihormati. 10 terakhir, Serta hamba sahaya yang kamu miliki. pimpinan harus baik pada bawahan. Pemerintah harus baik pada rakyat. Rakyat harus punya sinergi baik dengan atasan dan bawahan, manajer bawahan. Penting atasan atau bawahan? Dua-duanya penting. Penting bawahan. Mau pakai atasan nggak pakai bawahan. Mulai nanti pakai atasan nggak pakai bawahan. Jalan tuh klonteng. Lato-lato, tek. Ibu-ibu mau hanya pakai bawahan, nggak pakai atasan. Besok lomba baris dari PTAT, hanya pakai bawahan, nggak pakai atas. Persis juara 1 se-Indonesia. Yang nonton banyak banget. Lato-lato juga, tok. Berkah adalah Anda kualitas Anda perbaiki hubungan atas bawah Anda dalam hal kinerja, Anda baik dalam keluarga. Gaji berapa miliar, nggak ada artinya kalau keluarga Anda berantakan. Lebih baik di sini rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa semuanya ada di mana? Rumah kita, ulangi, lebih baik rumah kita sendiri, segala nikmat kuasa semuanya ada di sini. Ada di mana? Kalau itu Anda wujudkan, bagaimana anugerah, bagaimana semua nikmat itu Anda munculkan dari tempat di rumah. Bahagiakan keluarga Anda. Bahagiakan Anda harus bisa membuat berkah di rumah tangga, di tempat kerja. Baiti jannati, dukhoni jannati. Tempat kerja adalah surgaku. Anda bisa masuk surga setinggi-tingginya dari tempat kerja. Bisa masuk neraka sedalam-dalamnya dari tempat kerja. Yudhillu bihi katsira. Maka Anda kerja ini dapat berkah tergantung 4. 1, niatilah kerja ini untuk ibadah. Kalau niatnya untuk ibadah, keringat yang netes bisa menjadi tameng asap api neraka, menggugurkan dosa. 2, cara kerja. Karena kalau niatnya benar, caranya salah, nanti jadi Robin Hood. Niatnya baik, caranya salah. Robin Hood nolong orang miskin, tapi caranya dengan merampok. Ini jamnya kok jelek, saya kasih jam 11 miliar. Tapi saya jarah dulu ke Tanjung Priok. Sama tak kasih patung Iron Man kalau perlu. Ya, ngasihnya baik, tapi caranya dengan menjarah. Anda ngasih rezeki pada anak istri baik, tapi ada korupsi, nepotisme, Anda gratifikasi, kerja Anda nggak beres, maka tidak jadi ibadah. Yang ketiga, bidang kerja. Alhamdulillah kerja di PT ini 100% halal. NU dan Muhammadiyah sepakat kerjaan Anda halal. Padahal jarang loh, NU Muhammadiyah sepakat tuh jarang. Terutama Lebaran. Ya. Karena selamanya beda metode. NU selalu ru'yah, pasti Pak Muhammadiyah selalu hisab. Pasti beda. Kalau saya tanya, 2 tambah 3 kali 5 berapa?
2 tambah 3 kali 5 berapa? 25, 17. Metodenya beda, maka selamanya nggak akan ketemu. Kalau di Jogja lebih parah lagi. Kapan lebaran? Telepon Tuhan. Itu jamaah aulia. Nomornya berapa? Tinggal yang keempat, hasil kerja. Hasil kerja Anda, jangan lupa zakat, infak, sedekah, dan bahagia keluarga Anda. Satu, untuk supaya maksimal kerja Anda kerja dengan baik, hubungan orang tua atasan bawahan, maka niati untuk ibadah, cara kerja Anda diperbaiki, SOP-nya Anda jaga, semuanya bagaimana akuntabilitasnya, responsibilitasnya, fairness-nya, transparansinya, bagaimana zero accident-nya, semua Anda jaga. Yang ketiga, bidang kerja nggak saya bahas, hasil kerja jangan lupa zakat, infak, sedekah, dan bahagiakan keluarga Anda. Sudah, mau gaji berapa miliar kalau keluarga berantakan, nggak ada artinya. Udah itu aja. Katanya ada dialog, masih ada waktu 2 menit. Mungkin ada pertanyaan, sini tidak ada, sini ada pertanyaan, tidak ada, baik. Di sana ada pertanyaan, tidak ada. Ya, ibu-ibu ada pertanyaan, tidak ada, baik. Azan jam berapa nih? Gimana kalau gini ini rutin setahun 2-3 kali gitu, rutin nggak? Besok kita bicara ketahanan rumah tangga, besoknya lagi bicara tentang parenting, bicara lagi tentang etos kerja. Nanti saya siapkan kira-kira 20 tema. Sampai bapak pensiun semuanya saya siapkan. Setuju nggak? Pimpinan yang baik harus memperhatikan aspirasi. Baik, saya kembalikan. Kalau Mas Yani karena waktunya ada itu semuanya. Ya, kalau nanti dilanjut, insya Allah nanti jam 1 saya live di Indosiar. Udah 16 tahun belum pernah saya sahur di rumah, sahurnya selalu di Indosiar. Besok jam 8 pagi di CNN, jam 12 di iNews. Jelang buka ini harusnya saya di Trans 7, tapi saya kasih rekaman. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya, malah ngitung rezeki saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz Wijayanto atas ceramah yang sudah disampaikan. Alhamdulillah ya Bapak dan Ibu sekalian, yang sebelumnya kita hanya bisa melihat dan menyaksikan Ustadz Wijayanto di layar kaca, tapi sekarang bisa hadir di tengah-tengah kita di PTATI. Baik, karena seharusnya ada sesi tanya jawab, tapi mengingat keterbatasan waktu, kita beralih ke agenda selanjutnya saja ya. Sekali lagi terima kasih Ustadz Wijayanto atas ceramah yang disampaikan. Semoga Allah memberi keberkahan atas ilmu yang disampaikan oleh beliau, sehingga kita mudah mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita menutup acara pada hari ini,